Halo semuanya, balik lagi ke pembelajaran selanjutnya. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu AI, coba deh, pernah nggak kalian mikir gimana sih caranya Netflix tahu film apa yang bakal kalian suka? Atau bagaimana caranya aplikasi e-commerce bisa nebak produk yang mau kalian beli bahkan sebelum kalian sendiri sadar? Jawabannya ada di balik salah satu kata, yaitu machine learning. Pembelajaran hari ini yaitu kita bahas mengenai 3 bagian besar yang bakal kita lewati. Bagian yang pertama, kita bahas konsep dasar machine learning. Apa itu machine learning dan bagaimana perbedaannya dengan sistem kerja komputer secara tradisional. Bagian kedua, ini yang paling menurut saya seru. Kita bedah siklus data, alur lengkap dari data mentah sampai model itu benar-benar dipakai orang. Dan yang terakhir, kita kenalan sama 3 tipe cara mesin belajar. Itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nama-namanya mungkin terdengar agak berat, tapi tenang saja, saya bakal kasih analogi yang bikin ini kerasa lebih gampang untuk dipahami. Yuk langsung aja kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian 1, konsep dasar machine learning. Ini pondasi awalnya. Yuk sama-sama kita bedah. Oke, jadi definisi seperti ini yaitu machine learning adalah kemampuan sistem untuk belajar dari data dan pengalaman, lalu membuat prediksi ataupun keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap aturannya. Tetapi kalau definisi ini masih kerasa abstrak, cukup bayangkan seperti ini. Gimana caranya kita ngajarin anak kecil itu mengenali kucing? Kita nggak bakal ngasih dia daftar aturan yang kaku. Kucing itu punya banyak ciri-ciri, misalkan kaki 4, ekornya panjang dan berbulu. Dia bakal bingung pas ketemu kucing yang ekornya pendek atau anjing yang juga punya 4 kaki. Yang kita lakukan malah menunjukkan banyak banget contohnya, berupa foto-fotonya, sampai akhirnya anak kecil ini bisa mengenali sendiri kucing yang belum pernah ia ketemui sebelumnya. Nah, ini persis cara kerja machine learning. Belajar dari contoh-contoh, bukan dari aturan-aturan. Nah, biar semakin paham, yuk kita bandingkan langsung sama pemrograman yang biasa kita kenal. Di pemrograman tradisional, alurnya seperti ini. Kita kasih aturan plus data masuk ke dalam program. Terus keluar deh outputnya yang kira-kira kita nulis semua aturannya secara manual. Tapi di machine learning alurnya justru dibalik. Kita kasih data plus output yang sudah kita tahu jawabannya masuk ke dalam modelnya dan yang keluar itu adalah aturan atau pola baru yang tadinya kita sendiri tidak tahu. Jadi kalau di pemrograman biasa manusia yang menentukan aturannya, di machine learning mesin yang sendiri yang menemukan aturannya. Cukup dikasih banyak contoh data, ini pergeseran cara berpikir yang cukup fundamental dan ini juga jadi alasan kenapa machine learning bisa menyelesaikan masalah yang dulu terlalu rumit yang buat ditulis aturannya satu-satu jadi lebih simpel. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting buat teman-teman pahami. Bagian yang kedua terkait siklus data, ini yang bakal menjawab pertanyaan machine learning itu sebenarnya jalannya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas. Ini dia peta besarnya, 5 tahap yang bakal kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Tapi biar kalian dapat gambaran dulu, saya kasih gambaran simpelnya. Koleksi data, kumpulan bahan mentahnya dulu, kemudian ada preprocessing, bersihkan dan rapikan datanya, ada modeling, latih modelnya biar belajar dari data, kemudian evaluasi, cek berapa bagus sih performanya, dan ada development, model ini akhirnya dipakai di aplikasi nyata. Dan yang paling penting sekali, ini bukan garis lurus sekali jalan. Setelah development, data baru yang masuk bakal jadi bahan buat siklus koleksi data berikutnya. Ini akan muter terus sampai menemukan proses yang terbaik. Tahap pertama, koleksi data. Ini adalah pondasi dari segalanya. Kalau datanya jelek dari awal, sebagian apapun model ini nantinya, hasilnya tetap nggak akan maksimal. Data ini bisa datang dari mana saja, survei, formulir, sensor IoT, transaksi digital, kayak belanja online, sampai aktivitas di media sosial. Semua sumber ini mengalir jadi satu kumpulan data mentah yang siap diolah. Jadi, bayanginnya kayak gini ya, koleksi data itu banyak, mengumpulkan bahan masakan sebelum memasak.
Kalian bisa jadi koki sehebat apapun, tapi kalau bahan-bahannya nggak lengkap, kualitasnya jelek, hasil masakannya tetap nggak akan maksimal. Sama halnya dengan machine learning. Kualitas data di awal itu menentukan segalanya. Nah, masalahnya data mentah itu jarang banget langsung siap pakai. Biasanya masih berantakan, teman-teman. Coba lihat contoh di layar ini. Ada nama yang kosong, umur yang formatnya nggak konsisten, bahkan ada yang isinya tanda tanya saja. Ini yang namanya data mentah. Jujur, ini kondisi paling umum bakalan kalian temukan di dunia nyata. Nah, di tahap preprocessing, kita bersihkan semuanya, lengkapi data yang hilang, samakan formatnya, dan buang data yang tidak relevan. Dan hasilnya data yang rapi, konsisten, siap dipakai buat tahap berikutnya. Setelah proses pembersihan data dan data sudah siap, baru kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu modeling alias melatih model. Alurnya sederhana, datanya masuk ke dalam kotak model lalu keluar sebagai prediksi, tapi yang bikin menarik ini adalah panah kecil di atas pertulisan sesuai atau diulangi. Ini menandakan proses training ini iteratif, bukan sekali jadi. Coba bayangkan melatih model ini kayak berlatih memanah. Di percobaan pertama mungkin anak panahnya meleset jauh. Tapi setiap kali mencoba, kalian menyesuaikan sedikit posisi tangan, sudut badan, kekuatan tarikan, sampai akhirnya anak panah itu makin sering kena tepat di sasaran. Model machine learning juga begitu. Dia terus-terusan menyesuaikan dirinya sendiri berdasarkan kesalahan yang dia buat. Tapi bagaimana caranya kita tahu model yang sudah kita latih itu beneran sudah bagus atau cuma kelihatan bagus saja? Nah, disinilah tahapan evaluasinya berperan. Kita ukur performanya pakai beberapa matriks. Yang paling umum didengar itu untuk akurasi. Seberapa sering model nebak dengan benar secara keseluruhan, tapi ada juga istilah lain yang sering dipakai, misalkan presisi, yaitu dari semua yang diprediksi positif, berapa persen yang beneran positif, dan recall, dari semua yang kasus positif yang sebenarnya ada berapa persen yang berhasil model deteksi. Gak usah pusing hafalin rumusnya sekarang, yang penting teman-teman paham konsepnya. Jika modelnya sudah berhasil lulus, saatnya kita naik ke level selanjutnya, yaitu masuk ke tahap development. Di tahap ini, model naik ke server ataupun cloud, lalu terhubung ke aplikasi yang dipakai pengguna sehari-hari. Rekomendasi produk yang teman-teman lihat di aplikasi belanja misalkan, itu model yang sudah dideploy dan lagi kerja secara real time. Tapi ini bagian yang sering kelewat. Ini bukan garis akhir. Setelah dipakai pengguna nyata, performa model ini terus dipantau. Kalau ada data baru yang masuk, data ini dipakai lagi buat melatih ulang modelnya. Jadi, keseluruhan siklus ini dari koleksi data sampai ke development-nya, ini berputar terus-terus, bukan garis lurus yang berhenti di ujung. Oke, biar makin kebayang, yuk kita satuin semua 5 tahapan tadi dalam satu contoh kasus nyata. Yang pertama itu memprediksi harga rumah, misalkan koleksi datanya. Kita kumpulkan data harga rumah historinya dan berbagai koleksi dan ukurannya. Preprocessingnya kita lengkapi data lokasi yang kosong dan rapikan format. Untuk modelingnya, kita latih model regresi buat memprediksi harga berdasarkan pola-pola yang sudah ada, dan evaluasi kita bandingkan hasil prediksi model dengan harga rumah yang sebenarnya. Buat lihat seberapa akurat, dan untuk development, model ini akhirnya jadi aplikasi web yang bisa dipakai orang buat estimasi harga rumah mereka sendiri. Nah, kelihatan kan? Ini alur yang sama persis dengan apa yang kita bahas tadi. Siklus data sudah clear kita bahas. Sekarang bagian terakhir, dan ini yang sering bikin kita bingung. Ada 3 tipe cara mesin belajar, tapi tenang, saya akan memberikan analogi yang gampang buat teman-teman pahami. Tipe pertama, data yang paling umum dipakai itu supervised learning. Di sini model dilatih pakai data yang sudah diberi label, misalkan foto yang sudah diberi ditandai kucing atau anjing. Model belajar mencoba ciri-ciri di data label yang sudah kita kasih tahu. Dan contoh paling gampang itu adalah sistem penyaring email spam. Dia dilatih pakai ribuan email yang sudah dilabeli spam atau bukan spam, sampai akhirnya bisa nyari email baru secara otomatis. Tipe kedua agak berbeda, yaitu unsupervised learning.
Di sini modelnya nggak dikasih label sama sekali. Analoginya seperti ini, bayangin kalian meminta mengelompokkan tumpukan foto tanpa keterangan apapun. Kalian tidak tahu nama kategorinya, tapi secara naluri, kalian tetap bisa mengelompokkan foto-foto ini menjadi satu tumpukan. Contoh nyatanya, itu segmentasi pelanggan. Perusahaan mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka tanpa perlu label yang ditentukan dari awal. Dan tipe yang terakhir yang menurut saya paling unik yaitu reinforcement learning. Di sini ada data awal yang dikasih. Sistem ini atau kita sebut agent belajar dari try and error. Dia ngambil aksi, berinteraksi satu sama lain dan dapat reward kalau tindakannya menguntungkan. Siklus ini berulang terus sampai dia semakin pintar. Analoginya persis kayak melatih anjing pakai cemilan. Setiap kali dia berhasil melakukan trik dengan benar, dia dapat hadiah. Lama-lama dia belajar sendiri perilaku mana yang paling sering mendatangkan hadiah. Sekarang kita sudah kenalan sama ketiganya satu-satu. Biar makin paham, yuk kita lihat perbandingannya. Supervised learning datanya berlabel, cara belajarnya dibimbing. Contohnya filter email spam. Untuk unsupervised learning, datanya tanpa label, cara belajarnya menentukan pola sendiri. Contohnya segmentasi pelanggan. Untuk reinforcement learning, gak ada data awalnya, cara belajarnya dengan coba-coba dengan reward, contohnya AI yang main game. 3 pendekatan ini beda sekali caranya, tapi tujuannya sama. Bikin mesin bisa belajar dan makin pintar dari waktu ke waktu. Oke, kita sudah menyimak perjalanan materi yang cukup panjang. Yuk kita rangkum jadi 3 poin besar yang wajib kalian pahami. 1. Machine learning itu belajar dari data dan contoh, bukan diprogram dengan aturan kaku satu persatu. 2. Setiap proyek machine learning mengikuti siklus koleksi, preprocessing, modeling, evaluasi, development, dan siklus ini terus berulang dan tidak pernah benar-benar selesai. Dan yang ketiga, ada 3 tipe pembelajaran utama, yaitu supervised dengan label, unsupervised tanpa label, dan reinforcement dengan reward. Demikian materi terkait machine learning hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.